Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Menjelang siang ini, mari ambil waktu sejenak kita bersaat teduh sebelum kita sama-sama beribadah pagi dan siang hari ini. Puji nama Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertatalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Berkaryalah Roh-Mu di sini. Puji Tuhan,
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk memuji Dia bersama-sama, mendengar firman-Nya, berfellowship. Ibadah yang kedua ini kita mempunyai tamu, sahabat kita. Yang pertama adalah Pendeta Sung Hong Kim dari Korea Selatan, misionaris. Mari silakan berdiri, mari kita beri tepuk tangan. Ya. Sahabat-sahabat, yang kedua adalah dari Paduan Suara Gereja Isa Al-Masih, Pringgading, Gema Efrata. Mari bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Mari kita persiapkan diri kita, mari kita beri salam kanan kiri kita, salam kasih, katakan salam damai, salam sejahtera. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Puji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai ibadah kita, memberkati ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Seberapa banyak yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Saya percaya pagi hari ini sementara kita beribadah memberikan yang terbaik, sementara kita nanti mendengar firman Tuhan, biar ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Amin. Janjinya tidak pernah berubah. Janjinya ada kuasa dalam hidup ini. Amin. 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 Sebab kasih setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Percaya Engkau hadir Tuhan di tempat ini. Amin. Katakan, sungguh besar setia
setiamu Kau nyatakan bagiku. Katakan Engkau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Janji-Mu ajaib, kan percaya Tuhan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya dalam hidup kami Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Tak akan ku takut, mari cepat Tuhan saya ajak kita bangkit berdiri. Tak akan ku takut, tak akan ku gelisah. Kita punya iman percaya kepada Tuhan. Tak Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, biar terukir Tuhan dalam kehidupan. Yang berserah kepada Tuhan katakan, ku berserah di dalam kekuatan hanya Kau, segalanya dalam hidup kami Tuhan. We believe. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Mari katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Katakan, ku berserah kepada Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Yang percaya katakan sekali lagi, ku percaya Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari sembah Tuhan. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus. Engkau yang kami pegang Tuhan, pengharapan kami. Haleluya. Biar kami menjadi keluarga-keluarga yang berpengharapan, dikeluarkan di dalam Engkau Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Segala berkat yang tertutup Tuhan curahkan pagi siang hari ini. Segala jalan yang tertutup dibukakan siang hari ini. Pengharapan di dalam Tuhan kita.
maka aku hadir. Dan kami tidak mau sia-siakan momentum ini Tuhan. Sungguh kami ingin membawa persembahan korban syukur kami, suara kami, hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Kami rindukan Tuhan firman yang menyegarkan, firman yang akan memerdekakan kami, yang membuat kami jauh lebih dalam lagi berpengharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau yang pimpin sekali lagi dari awal pertengahan hingga akhir akan ibadah pagi siang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semuanya percaya, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah yang dahsyat. Haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Yang di belakang dong. Amin. bilang kanan, kiri, depan, belakang, jangan khawatir hari esok. Jangan khawatir hari esok. Ini khusus lagu untuk yang galau hari esok. Amin.
Boleh tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu. Amin. Jemaat yang senior nih. Langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan dia. Hey! Dia dan ku gelisah akan masa menjelang. Karena ada siapa? Lihat, angkat tangan sama-sama. Banyak hal tak ku pahami dalam tapi tak apa-apa. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Suara yang lebih keras lagi. Hari esok kamu tegak, bukan surya ku harapkan, yang berpengharapan kepada Tuhan. Haleluya. Sekali lagi dong, boleh lihat, angkat tangan sama-sama. Banyak hal gak apa-apa Bapak Ibu ya. Masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan. Katakan sekali lagi, banyak tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebentar kita akan menikmati perform dari Gema Efrata dan juga firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita persiapkan hati ini untuk terima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat
kasih buat cintamu Tuhan. Kau telah buktikan Mari sembah Tuhan. cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur dan ada padamu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah. Mari katakan sama-sama. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya katakan hanya Engkau Tuhan. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat kita berharap. berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau puji. Katakan sebab tangan kasih. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau. Katakan sekali lagi. Sebab tangan Tuhan. Sebab Tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau pujikan. kami persilakan kepada Gema Efrata. Shalom. Puji Tuhan, oleh kasih anugerah dan kemurahan Tuhan, bersama-sama pagi hari ini kami dari Paduan Suara Gema Efrata, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pringgading, bersyukur karena bisa bersama-sama melayani dan mengikuti ibadah di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Minggu sebagai gembala dan Ibu, juga para hamba-hamba Tuhan, majelis dan seluruh jemaat yang berada di GIA Kudus yang boleh menerima kami. Kami sangat berterima kasih. Tuhan yang akan memberkati. Dua pujian akan kami naikkan. Bless the Lord. Biarlah kita selalu memuji Tuhan. Dan pujian kami yang kedua, dalam nama Yesus. Itulah pujian kami. Tuhan Yesus memberkati. Bless the Lord, oh my soul.
Your
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan. Wah, hari ini hari yang luar biasa. Karena kami sudah diberkati dari yang puji-pujian, yang worship, tim worship Gereja Kudus. Dan juga ya sudah diberkati. Ya ini lebih baik daripada yang ibadah yang pertama, Bapak Ibu Suara. Tadi saya lihat wajah Bapak Ibu satu persatu, wah kelihatannya terang sekali. Wah sangat diberkati. Wah, terima kasih ya, semakin sukses, semakin maju untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya karena saya juga diberkati, boleh saya juga mempersembahkan dengan pujian ya. Karena saya orang Korea, Bapak Ibu sudah tahu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ini lagu asal dari mana? Dari mana? Iya betul Indonesia. Kenapa lagu-lagu ya Indonesia. Tapi orang Korea juga suka lagu ini. Sudah translate dengan bahasa Korea. Jadi saya pertama kali saya menyanyikan pujian dengan bahasa Korea, Ku Mau Cinta Yesus. Kemudian kita bersama-sama nyanyikan yang dengan bahasa Indonesia juga. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아멘. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아버지 나를 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selama. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selalu. Katakanlah ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan sekali lagi katakan ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Amin. Ya Bapa,
aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Beri ketenangannya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Saya berdoa, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena siang hari ini kami boleh berkumpul di hadapan-Mu untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dan bukakanlah hati kami semua, supaya kebenaran firman-Mu menuntun sepanjang hidup kami dan mendampingi keluarga kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala hal dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa, ya. Ya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Minggus, dan yang hamba Tuhan, sama majelis, dan jemaat-jemaat GIA Kudus juga. Karena hari ini, saya bukan memberkati Bapak Ibu, saya sudah diberkati ya dalam ibadah yang GIA Kudus. Ya, perkenalkan nama saya Joshua Kim, ya, yang Songhun Kim, bahasa Korea itu Songhun Kim. Saya mengajar di ST Abdiel, seorang misionaris dari Korea Selatan, ya. Jadi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, tapi saling sharing yang firman Tuhan hari ini. Jadi semakin kuatkan dalam iman Kristus Yesus bersama-sama. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu, tema bulan September adalah keluarga Kristen yang berpengharapan, ya. Karena itu hari ini tema khotbah saya adalah pengharapan keluarga Kristen. Jadi untuk tema ini saya mengambil firman Tuhan dari Ulangan pasal 12 dari ayat pertama sampai dengan ke-7. Ulangan pasal 12 dari ayat pertama sampai dengan ke-7. Mari kita membaca firman Tuhan dengan cara bergantian ya. Ayat pertama saya membacakan, kedua Bapak Ibu, saudara-saudari, yang seterusnya nanti ayat ke-7 kita bersama-sama. Dan saya duluan. Ulangan pasal 12 ayat pertama. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilihnya selama kamu hidup di muka bumi. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu rumuhkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kita membacakan bersama. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Amin. Bapak Ibu, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya bertanya dulu. Apa tujuannya Tuhan menciptakan kita manusia? Kenapa Tuhan menciptakan manusia?
Tujuannya apa? Ada jawabannya di Yesaya pasal 43 ayat ke-7 yang dikatakan begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Amin. Amin. Itu berarti kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan Allah. Dengan kata lain, seluruh hidup kita harus menjadi ibadah. Jadi melalui hidup kita nama Tuhan akan dimuliakan. Ini tujuan ciptaan Tuhan. Dan saat hidup kita menjadi ibadah yang sejati, hidup kita berpengharapan. Karena sudah disesuaikan dengan tujuan penciptaan kita. Amin. Ya. Jadi sama Bapak Ibu, untuk keluarga kita berpengharapan, keluarga kita beribadah dengan sejati. Tujuan keluarga kita hanya memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, di firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang ibadah yang sejati, ibadah yang benar. Jadi saya mau bertanya lagi, ibadah yang benar itu apa Bapak Ibu? Ibadah yang sejati itu sepertinya apa? Puji-pujiannya luar biasa, hanya itu saja? Atau gedungnya bagus, itu saja? Atau tuanya keras, itu saja? Memang tidak ya. Kitab Ulangan 12 teks hari ini sudah memberikan jawaban kepada kita semua. Untuk menjadi ibadah yang benar, syarat pertama adalah kita beribadah di tempat yang dipilih oleh Allah. Ya, kita harus beribadah di mana? Di tempat yang dipilih oleh Allah. Ini syarat pertama untuk ibadah yang sejati, untuk ibadah yang benar. Maka kita lihat ayat kelima, di sana ada kata tempat yang dipilih Tuhan. Tapi bukan hanya ayat kelima saja Bapak Ibu, tetapi juga ayat 14, 18, 21, 26 terus muncul frasa ini. Tempat yang dipilih Tuhan, tempat yang terpilih. Kita harus ibadah di tempat yang dipilih oleh Tuhan. Ininya cara ibadah yang sejati. Jadi di manakah tempat yang dipilih oleh Tuhan di zaman yang itu? Ya, mungkin bait Allah, kemah suci, ya kan? Tapi Bapak Ibu, bait Allah sama kemah suci itu bukan tempat yang sempurna. Walaupun umat Israel menganggap bait Allah itu adalah tempat terpilih oleh Tuhan, tapi bait Allah atau kemah suci, bentuk gedungnya ini bukan tempat yang sempurna. Karena terkadang yang ini hancur, terkadang rusak, bangun kembali. Tapi ada yang tempat sempurna, tempat yang terpilih Allah. Ini enggak rusak, enggak hancur. Di dalam perjanjian baru, ini disebut apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya gimana? Yang merupakan loyalitas bait Allah, ya kan? Di dalam perjanjian baru Yesus menyebut dirinya, aku adalah bait Allah yang sempurna. Ya. Jadi maksudnya semua bait suci melambangkan Yesus Kristus. Jadi tempat yang terpilih adalah Yesus Kristus. Jadi untuk kita ya beribadah dengan sejati, kita ibadahnya di mana? Di dalam Yesus Kristus. Jadi pengharapan kita dari mana? Dari mana? Tempat yang terpilih mana? Pengharapan kita, pengharapan keluarga kita dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya adalah misionaris dari Korea dan diutus dari PCK, Presbyterian Church of Korea. Ya, ini sinode saya. Jadi agar misionaris bisa melayani di lapangan misi, ladang misi, kami harus mendapatkan izin dari sinode, ya kami. Dan untuk menjadi misionaris, salah satu syarat sinode adalah sumbangan,
sponsor gerejanya ada atau tidak ada. Ya. Ini syaratnya cukup banyak, tapi salah satu syaratnya adalah sumbangan. Sponsor. Kalau tidak ada sponsor, siapapun tidak dapat memulai pelayanan di ladang misi atas nama PCK Sinode saya. Ya. Jadi sebelum saya diutus, Sinode harus cek sudah ada yang sponsor atau tidak. Ya. Dulu saya menetapkan hati untuk menjadi misionaris, dan gereja yang saya layani sudah berjanji untuk mensponsori saya dengan full, ya. Tapi waktu saya mempersiapkan diri, tiba-tiba saya kehilangan dukungan, ya, kehilangan sponsor. Ya, di sana ada banyak cerita, tapi saya nggak bisa sebutkan semua. Ini terjadinya hanya 4 bulan sebelumnya saya berangkat ke Indonesia. Ada beberapa alasannya. Saat itu saya bingung, Bapak Ibu. Karena saya sudah diutus, tapi tidak ada sumbangan, saya gimana bisa hidup di Indonesia? Karena bisa saya sebagai pendeta, ya, kerohanian. Enggak bisa kerja di pabrik, enggak bisa kerja di apa-apa. Enggak bisa mendapat yang penghasilan itu. Hanya saya tetap pelayanannya di gereja atau yang STT itu. Masih saya bingung, suatu hari saya ketemu dengan seorang kakak saya ini, ya, dia juga pendeta dan dia juga dulu seorang misionaris di India, ya. Tapi karena ada beberapa alasan dia kembali ke Korea. Saat kita ketemu, saya curhat dan membagikan pergumulan ini. Kak, ini gimana kak? Hanya tinggal 3 bulan saja. Kalau tidak ada sponsor, saya tidak akan mendapat izin dari Sinode. Ya, dan kehidupan saya di Indonesia gimana? Biaya hidup keluarga saya itu dari mana? Waktu itu kakak ini diam dan menyimak kata-kata saya. Lalu dia berkatanya begini. Mungkin Tuhan ingin memindahkan hati kamu dari dukungan gereja itu ke Tuhan. Dia bicara lagi. Pemilik hidup kamu siapa? Pengharapan hidup kamu siapa? Gembala kamu siapa? Apakah gembala kamu adalah gereja ini atau Tuhan? Saya tidak bisa bicara apa-apa ya. Enggak bisa menjawab apa-apa. Karena saya sudah tahu hati saya sendiri. Dan Tuhan sudah tahu hati saya. Pusat hati saya. Dari mulut saya tetap bicara, Tuhan, saya percaya kepada Tuhan. Saya hanya memandang Tuhan. Tapi di dalam hidup saya tidak mengandalkan Tuhan. Ini jujur saya. Di atas mimbar ini saya terus berteriak, lihatlah Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tapi iman saya hanya di atas mimbar ini saja. Kalau di hidup saya enggak terlalu percaya. Hanya khawatir terus, enggak ada pengharapan. Jadi saya kiranya Tuhan ingin memangkas cabang ini karena untuk menghasilkan buah yang lebih banyak. Ya, jadi memindahkan hati dari yang gereja ke Tuhan. Jadi saya setelah itu menyerahkan persoalan ini, masalah ini, pergumulan ini di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, bahkan jika tidak ada dukungan, dan walaupun saya tidak bisa mewakili nama Sinode, saya tetap akan pergi, Pak. Tuhan. Karena Tuhan adalah juru selamat saya. Amin. Ya. Jadi terserah Tuhan. Saya hanya percaya kepada Tuhan yang setia. Suatu hari pada 2 malam hari Jumat, saya berdoa. Saat itu Tuhan menjawab seperti ini. Aku akan memastikan kamu tidak ada kekurangan di Indonesia. Ini jawaban Tuhan dalam hati saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya akhirnya semuanya terbuka. Sebelum berangkat 1 bulan, tiba-tiba gereja-gereja mau mendukung saya. Ya, tapi ini enggak ada hubungan dengan saya.
Tuhan membuka jalan semuanya. Tadi dari situ saya baru tahu, pengharapannya bukan dari yang dukungan-dukungan yang orang atau dukungan-dukungan gereja. Pengharapan kita adalah hanya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan lupa, harus diingat ini. Pengharapan keluarga kita adalah hanya Yesus Kristus. Kalau yang kita tetap maju, sukses, bertumbuh, kita harus mengandalkan Tuhan saja. Ya. Kalau kita ingin keluarga kita tetap berpengharapan, tidak usah ke sana ke situ untuk mencari solusi-solusi yang dari duniawi. Kalau keluarga kita melayani Yesus dengan sungguh-sungguh, wah itulah cukup. Tuhan membuka jalan keluarga kita. Amin. Tuhan menjadi pengharapan keluarga kita. Amin. Amin. Jadi walaupun kita orang kaya, kita sukses, tapi kalau kita hanya mengandalkan Asyera dan Baal, ini menjadi sia-sia. Kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, untuk menjadi keluarga kita yang berpengharapan, yang syarat pertamanya ibadah yang sejati. Maksudnya kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tapi ada syaratnya kedua. Ya. Ini syaratnya kedua, kita lihat ayat ke-7, saya membacakannya. Ayat ke-7. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ya. Di tempat yang terpilih, kita bersukaria dengan siapa? Ini syarat kedua. Ya. Di tempat yang terpilih oleh Tuhan, kita bersukaria bersama dengan siapa? Tadi yang teks hari ini, seisi dengan seisi rumahmu. Maksudnya keluarga kita. Ya. Tapi keluarga kita yang siapa? Hanya orang tua atau anak-anak kita saja? Atau saudara-saudari saja? Bukan. Ya, bukan teks hari ini, tapi kita lihat ayat ke-12, dikatakannya begini. Saya membacakannya ya. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Ya, dengan siapa? Kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan dan hambamu laki-laki dan hambamu perempuan dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Bukan hanya anak kita saja Bapak Ibu, tetapi juga hambanya. Ya. Dan terlebih lagi orang Lewi, karena orang Lewi juga tidak mendapat bagian milik pusaka. Dengan kata lain, hamba dan orang Lewi adalah orang yang terlemah di dalam masyarakat zaman itu. Jadi untuk keluarga kita berpengharapan, kita beribadah di tempat yang terpilih oleh Tuhan dengan siapa? Orang-orang yang terlemah di masyarakat ini. Ininya syarat kedua untuk ibadah yang sejati Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, tahun 2022 tim kami merintis gereja khususnya untuk teman-teman ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini salah satu pelayanan saya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ini gereja juga di bawah GEIA, ya, naungan dari GEIA. Namanya gereja Ebenezer Salatiga, ya. Dan sampai sekarang ini, ya Tuhannya baik. Tuhan memberkati gereja ini, anak-anak, jemaat-jemaat sangat diberkati, dilayani oleh gereja kami. Tapi Bapak Ibu, awal-awal kita yang ada yang masalah yang terbesar itu sebelum merintis gereja ini adalah tempatnya belum ada. Karena untuk merintis gereja ini kami mengelilingi yang kota Salatiga dan menawarkan kepada gereja-gereja sekitarnya, tapi gereja masih belum memahami ini pelayanan apa, ya. Belum memahami keadaan kami juga, jadi ada yang banyak ditolak, ya.
dari situ saya berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, tolonglah Tuhan. Tolong buka jalan untuk teman-teman yang terlemah ini. Karena umatmu tidak ada tempat ibadah. Tapi saya yakin Tuhan selalu menjawab doa kami. Amin. Ya. Jadi saya bisa menemukan seorang misionaris. Ya. Misionaris sudah membangun yang mission center yang di ST Nusantara di Salatiga. Ya. Tapi saat waktu corona enggak ada pelayanan di situ. Kosong. Hanya gereja Korea saja tempat situ. Jadi yang misionaris ini juga agak malu untuk yang sponsor yang mendukung yang membangun mission center ini. Sudah bangunannya sudah jadi, fasilitasnya sudah lengkap semua, tapi belum punya pelayanan karena COVID-nya cukup yang lama. Ya. Kemudian beliau ini mendengar cerita kami, wah dia langsung menjawab, oke. Ayo silakan, karena ini tempat untuk melayani Tuhan. Ya, enggak usah khawatir yang biaya apapun. Ya langsung pakailah. Nanti jam 3 sore saya ke Salatiga untuk ibadah yang di sana. Ya dia sangat yang rendah hati. Pakailah secara gratis. Dan kalau membutuhkan kantor boleh. Ya pakailah satu ruangan. Wah puji Tuhan. Sampai sekarang ini, wah kami memakai yang tempat-tempat yang di situ. Fasilitasnya wah luar biasa. Ya, tapi dengan gratis. Ya puji Tuhan. Ya. Ini Tuhan selalu menjawab doa kami dengan berlimpah-limpah. Ya. Tapi Bapak Ibu, dari cerita ini ada yang terjadi yang mujizat-mujizat di gereja Korea. Ya. Setelah gereja Korea menerima komunitas yang ABK, gereja Korea di situ sangat berkembang. Ya. Tiba-tiba banyak jiwa yang baru yang menjadi jemaat di sana. Dulunya anak sekolah minggunya belum ada, tapi anak sekolah minggu, youth, wah semakin tambah. Wah sekarang ramai sekali. Ya. Dan dalam hidup jemaat semakin diberkati, yang mereka yang mengalami mujizat-mujizat yang dari Tuhan, ya. Bisnis mereka, yang kerja mereka, keluarga mereka semakin yang bertumbuh. Jadi dari situ yang jemaat-jemaat Korea bilangnya seperti itu. Oh kenapa? Kok kenapa tiba-tiba kita yang diberkati, jemaat-jemaat itu terus bertambah terus. Kenapa anak-anak sekolah minggu terus ditambah? Wah bilangnya seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saat saya mendengar hal ini, saya saja tahu kenapa mereka diberkati. Ya. Saya yakin. Karena ini sistem dunia dari Tuhan. Karena mereka sudah menerima orang-orang yang terlemah di Indonesia, pasti mereka diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Inilah rahasia untuk keluarga kita diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Jangan salah paham, itu bukan hal yang kami bantu. Ya, ini tujuannya bukan untuk hanya pelayanan sosial saja. Kapan hidup kita diberkati? Kapan hidup kita punya pengharapan? Saat kita melayani sesama, saat kita melayani orang-orang yang terlemah dan membagikan apa yang menjadi milik kita. Dari situlah kita diberkati dan kita semua menikmati kedamaian dari Tuhan. Ya, ini syarat kedua, Bapak Ibu. Syarat pertama, kita tetap beribadah dalam tempat yang terpilih. Maksudnya, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Syarat kedua, dengan siapa? Hanya kita saja? Dengan keluarga saja? Enggak. Dengan orang-orang yang terlemah di masyarakat ini. Kalau syaratnya ini dicukupi, ya, Tuhan pasti memberi pengharapan keluarga kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu, sebelum mengakhiri khotbah hari ini, firman Tuhan hari ini, saya jemput Bapak Ibu yang sebuah pujian.
Tuhan inilah hidupku. Yang dalam pujian ini kita menetapkan hati kita semua. Tuhan, hidup ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Keluarga kita tetap diserahkan kepada Tuhan. Keluarga kita tetap mengandalkan Tuhan. Pakailah Tuhan yang keluarga kita untuk membawa yang jiwa baru, yang mendukung yang orang-orang yang lemah di masyarakat ini. Jadi menjadi alat, menjadi berkat bagi sama kita semua. Mari kita menyanyikan pujian. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Amin. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari kita berkata, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu segala cita-citaku, cita masa depanku, masa depanku menjadi milikmu, menjadi milik. Bapak Ibu, mari bangkit berdiri bersama. Kita jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia ini, di tengah kegelapan dunia. Amin. Membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan. Katakanlah, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh. Sekali lagi katakan, bagimu ya Tuhan, bagimu Tuhan, seluruh hidup. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Mari kita menyembah Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Semarara segala wala-wala-wala. Oh semarara segala wala-wala. Anani ada segala wala-wala segala wala-wala segala. Anani moga-moga sendiri.
genapilah, genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, bagimu genapi seluruh rencana sampai bumi penuh kemuliaan. Menceraikan Tuhan apa yang kami dengar pagi siang hari ini, dan biarlah tidak ada satupun dari tempat ini Tuhan yang terlewatkan. Bahwa ketika kami nanti keluar dari tempat ini, Tuhan menjadi penjangkau-penjangkau jiwa yang luar biasa, membawa keluarga yang makin kuat di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, biar ibadah kami makin nyata Tuhan, sama seperti yang gembala kami sampaikan, ibadah kami ada di luar sana, di marketplace, keluarga, di komunitas, di sekitar orang-orang yang membutuhkan Engkau yang terhilang. Dan biarlah seperti pujian ini Tuhan, setiap kami akan menjadi duta-duta di luar sana. Pakai kami, urapi kami, untuk terus Tuhan masuk dalam rencana dan rancangan Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Kim, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, yang terbaik yang berasal dari Tuhan turun dalam hidup beliau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh akan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. 2 sesi berturut-turut dalam ibadah raya 1 dan 2 kita diberkati Tuhan. Dan ibadah ini menjadi semakin benar-benar kita rasakan hadirat Tuhan melalui berkat-berkat disampaikan oleh pembicara, pujian yang dibawakan oleh saudara-saudara kita. Dan untuk kesekian kalinya kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Joshua Kim yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memberkati kita di pagi tadi dan siang hari ini. Tak terkecuali juga untuk paduan suara Gema Efrata dari GIA Pringgading yang turut menyemarakkan ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Dukung dalam doa dan hadir dalam ibadah raya besok Minggu. Kita akan mendapatkan kunjungan kembali dari anggota paduan suara Mazmur Bakti dari GIA Maleer, Bandung. Sekali lagi sempatkan hadir dalam ibadah raya 1 maupun 2. Ada kunjungan dari saudara-saudari kita, rekan-rekan Mazmur Bakti GIA Maleer yang akan menaikkan kidung pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa hal penekanan dalam harta jemaat. Kita akan menyaksikan beberapa tayangan dari seksi diakonia dan ada beberapa seksi yang lain yang melakukan aktivitas aksi sosialnya. Dipersilakan. Iblis memanah dengan api, ku sempat cemas, tetapi ku tangis dengan firman suci. For his words is a lamp unto my feet. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan kunjungan di TPI Rahtau dalam rangka 17 Agustus. Tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Seksi diakonia mengadakan aksi sosial di Wisma Jalmo Sehat. Pelayanan kepada para ODGJ, para kebutuhan khusus. Atas pemberiannya Bapak Ibu semuanya. Oh iya, siapa tahu bisa kembali ke sini lah. Ya, seksi diakonia melakukan aksi dan bantuan pada Yayasan 5 Roti 2 Ikan di Banyumanik. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Yang bersuka cita sama-sama. Timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, puji Tuhan, kiranya dukungan kita ini benar-benar memberkati saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan ini. Ya, sebelum saya lanjut lagi, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam pertemuan ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, selain saudara-saudara kita yang dari Semarang. Ya, apakah ada di antara Bapak Ibu saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir? Kami ingin menyambutnya. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan dengan penekanan warta jemaat. Dukung dalam doa untuk rencana pendewasaan TPI Delta Sari Waru Sidoarjo yang akan dilaksanakan besok hari Senin tanggal 16 September jam 10 oleh MPH Sinode GIA. Kemudian bagi Bapak Ibu saudara sekalian sidang jemaat yang hendak mengikuti baptisan air, segera mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan dan mengikuti kelas-kelas yang sudah ada. Informasi lebih jelas saudara bisa ikuti melalui media atau warta cetak maupun digital. Kemudian akan dilaksanakan doa pernikahan antara saudara Yusa dan Lani besok hari Minggu tanggal 15 jam 4 sore di Jepara oleh Pendeta Elisa Samuel.
Selanjutnya akan diadakan ibadah penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu membawa anak-anaknya untuk diberkati, silakan mendaftarkan diri, mengisi formulir dan memenuhi beberapa persyaratan yang ada, menyerahkan kepada sekretariat dan mengikuti ibadah yang disertai dengan acara penyerahan anak besok hari Minggu tanggal 10 November jam 10 atau dalam ibadah raya yang kedua. Gereja Isa Al-Masih Kudus mengadakan doa puasa, khusus kita berdoa untuk kota tercinta kita. Untuk beberapa saat kita sudah lakukan setiap hari Kamis. Kamis depan tanggal 12 akan diadakan lagi doa dan puasa jam 10 sampai jam 11 siang di tempat ini. Mari bergabung untuk berdoa, berpuasa untuk kota tercinta kita. Dan yang terakhir yang belum sempat dicetak dalam warta jemaat, dukung dalam doa dan kami himbau partisipasi kehadiran para remaja youth dalam acara hari ulang tahun atau ibadah ulang tahun RBK yang ke-45 besok tanggal 21 September jam 5 sore di tempat ini, maksudnya di ruang ibadah utama lantai 2 dengan pembicara Bapak Indra Puspa dari Semarang. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Yang berulang tahun dari tanggal 2 September sampai tanggal hari ini. Ya, silahkan bangkit berdiri. Nanti Bapak Gembala akan mendoakan saudara. Ya, ada satu di atas, di balkon. Ada lagi yang lain? Oke. Puji nama Tuhan. Di bawah tidak ada. Silakan Bapak Gembala akan mendoakan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan melalui puji-pujian, melalui paduan suara dan khotbah. Tiba saatnya kita melakukan itu. Ibadah tidak saja hari Minggu, tetapi hari-hari di depan kita dalam tengah minggu. Nyatakanlah Kristus, jadikan keluarga kita keluarga yang kuat berpengharapan, berpusat pada Kristus dan rajin berbuat bakti, berbuat baik. Sekali lagi atas nama majelis saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Joshua Kim dan paduan suara Gema Efrata. Tahun depan datang lagi ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih sayang-Mu yang begitu luar biasa atas hidup anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan, tambahkan 1 tahun. Tuhan, tuntunlah hidup mereka supaya mereka boleh menjadi murid Kristus yang sejati. Berkati masa depan, kecukupan demi kecukupan yang ada, dan boleh semakin mengasihi Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang telah mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan mereka juga membawa persembahan, ucapan syukur melalui persembahan yang diberikan melalui kolekte ataupun melalui kiris. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami memuliakan Engkau. Berkati anak-anak-Mu yang sudah mendukung pelayanan di tempat ini.
dan berilah kami hikmat para majelis untuk mengelolanya secara bertanggung jawab, karena persembahan itu adalah miliknya Tuhan dan gereja ini adalah miliknya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, penyakit. Tuhan berilah kesembuhan. Yang masih bergumul dan belum mengalami kesembuhan, berilah kekuatan dan penghiburan. Berdoa untuk para lansia, Tuhan kuatkanlah iman mereka saat mereka harus terbaring oleh karena kondisi fisik yang semakin menurun. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota Kudus ini, berkati kota ini. Kami rindu Gia Kudus menggagas sebuah program mengenai Kudus bernyanyi bersama dengan Lembaga Pengembangan Pesparawi Kota Kudus atau daerah. Kami berdoa supaya Kudus bernyanyi, melatih paduan suara gereja-gereja yang ada. Dan pada tanggal 28 Oktober nanti akan ada home concert. Kami berdoa supaya kota ini juga menjadi kota yang bernyanyi, memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berilah keamanan, stabilitas sosial, berilah kesejahteraan. Anak-anak-Mu yang berkarir di kota ini semakin maju. Mereka takut akan Tuhan, rajin, ulet, tahan uji, dan disertai keberuntungan yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk pilkada yang akan diadakan di provinsi-provinsi, di kota-kota yang ada. Berilah supaya keadaan situasi sosial politik menjadi terkendali dan setiap daerah boleh memiliki para pemimpin daerah yang sungguh-sungguh mau mengabdi untuk kepentingan rakyat. Berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, sertai pemimpin yang baru, transisi yang ada. Tuhan sertai sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang sungguh-sungguh Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai di tengah-tengah isu atau prediksi mengenai megatrust, gempa bumi, karena lempengan-lempengan bumi yang bergeser. Kami berdoa Tuhan, Engkau menjaga daerah-daerah yang terlewati ini. Tuhan melindungi supaya gempa ini boleh diantisipasi dan tidak mendatangkan banyak korban jiwa. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan tolong supaya dunia boleh bangsa-bangsanya semakin mengasihi satu sama lain. Dan banyak orang menjadi pengungsi-pengungsi, biarlah Tuhan memberi mereka kekuatan, pemeliharaan, memberkati bangsa-bangsa yang memberikan suaka politik kepada orang-orang yang mencari hidup yang damai. Jadikanlah kami pembawa damai di keluarga, di masyarakat, di mana saja, karena kami adalah murid-murid Kristus. Kami mau berdoa bersama-sama, mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang tengadahkan tanganmu, pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu, lanjutkanlah aktivitasmu, dan terimalah berkat dari Allah
Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong menyertai kita, memberkati kita sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.